Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Sekarang mau saya komentari masalah memberi salam dengan tangan kanan di dada karena virus corona. Jadi ini perlu kita ketahui, rupanya karena virus corona ini begitu menakutkan bangsa Indonesia dan menimbulkan rasa ketakutan oleh bangsa kita sendiri. Begitu takutnya lah kita menghadapi virus corona. Padahal faktanya baru yang sekarang katanya ada 2 orang yang sudah ada terkena virus corona, tetapi belum sampai mati. Kita sudah begitu menakutkan. Padahal banyak jenis-jenis penyakit lain yang sudah banyak meraih nyawa. Antara lain penyakit jantung, penyakit gula, dan penyakit lainnya. Ini sudah banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat yang mati. Tetapi kita tidak takut menghadapi masalah itu. Tetapi virus corona ini baru belum ada yang mati, kita sudah takut sekali. Jadi ini saya sampaikan, virus corona ini sampai berpengaruh juga ke sekolah-sekolah. Sudah ada sekolah SD saya lihat, kalau masuk ke sekolah pagi-pagi, gurunya berdiri di depan, kemudian murid-muridnya itu masuk, tidak pakai salam lagi, tetapi salamnya itu diganti, tangan kanannya dikasih di dada sambil mengucapkan apakah salam apa nggak tahu, sambil mengucapkan salamnya itu, tapi tangannya tidak diulurkan lagi, tetapi tangannya ditarik di atas dada. Padahal juga saya lihat di televisi di rumah sakit. Jadi kalau menyilakan tamu itu pakai tangan kiri aja, pakai jari menunjuk jalannya kemana dan lain sebagainya. Tidak berani lagi salaman, karena lewat salaman ini mungkin akan terjadi penularan virus-virus itu dan lain sebagainya. Padahal menurut Menteri Kesehatan, kalau tidak sakit tidak perlu takut, tidak perlu ada pakai masker. Dengan demikian ya bersalaman secara langsung pun tidak salah kalau memang sama-sama sehat. Tetapi kita ini menanggapinya terlalu berlebihan sampai berpengaruh juga ke sekolah, sampai ke rumah sakit juga berpengaruh. Untuk masuk sekolah tangannya itu ditaruh di dada kanan sambil salam untuk anak-anak SD. Ini kan nanti, padahal salam itu besar artinya. Salam itu besar artinya. Jadi kita saja yang membesar-besarkan masalah ini. Apalagi banyak juga karena faktor yang sangat menakutkan ini lagi kita sendiri yang menciptakan ketakutan itu. Yang berakibat berarti agama juga berubah. Padahal dalam ajaran agama kita, semua rasa ketakutanmu itu serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Tuhanlah yang bisa mengatasi itu. Karena manusia itu kalau sudah dipanggil Tuhan tidak bisa mengelak. Apapun yang terjadi kita harus terima. Itulah kebesaran Tuhan. Sekarang rasa ketakutannya yang timbul tidak diserahkannya jiwanya itu kepada Tuhan. Tetap seperti dihadapinya dengan cara-cara lain, sambil salaman pakai tangan di dada. Kemudian juga banyak juga yang pakai masker, tapi sehat tapi tidak pakai masker, beli masker tapi tidak dipakai dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan karena kepanikan ini menimbulkan suasana kurang keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya orang-orang tertentu mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan besar-besarnya. Para pengusaha masker, yaitu baru menimbun maskernya, dan juga masker diborong dari apotek-apotek sampai yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat lagi. Jadi ini para pengusaha itu menyembunyikan sehingga harga masker sekarang naik. Tingginya bukan naik 10 kali lipat dari biasa. Biasa hanya 10.000 satu pak, sekarang sampai 300.000 dan lain sebagainya. Jadi ini merugikan kita sendiri. Janganlah kita seperti himbauan Presiden Joko Widodo. Janganlah kita terlalu takut kita menghadapi virus corona ini. Cegahlah dengan cara mencuci tangan dengan air yang mengalir dan makan yang teratur dan sebagainya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jadi janganlah kita menambah-nambah. Sekarang ini memborong beras di pasar swalayan banyak sekali. Ini berdampak kepada kestabilan
soal pasar, dan sampai masalah turis berpengaruh besar sehingga tidak ada turis lagi yang datang ke Indonesia. Yang menjadi masalah para pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan turis perjalanan tidak laku, tidak ada yang menginap di hotel, restoran-restoran pun tidak ada yang makan di sana, dan juga barang-barang kecil-kecil kadang-kadang tidak ada lagi yang membeli orang asing karena semua negara itu terlalu ketakutan. Memang ketakutan ini bukan hanya bangsa Indonesia sendiri, seluruh dunia ketakutan, terlalu berlebihan istilahnya. Jadi marilah kita hadapi virus corona ini dengan biasa. Boleh takut, tapi jangan terlalu takut. Akhirnya terlalu berpengaruh ke semua sektor. Apalagi anak SD. Berpengaruh juga soal salam. Tangannya ditaruh di pundak sebelah kanan. Dan lain sebagainya. Di rumah sakit. Menunjuk orang kemana pakai tangan telunjuk. Tidak pakai salam lagi. Sehingga ada istiadat kita itu, ada istiadat setiap pertemuan mengucapkan salam itu hilang. Padahal dalam ajaran agama itu sangat penting. Salam-salaman itu ada maknanya itu. Setiap agama menyatakan salam itu ada maknanya. Sekarang diganti. Bukan berarti salam tidak ada artinya. Yang tadinya kalau kita datang ke rumah sakit bertanya kepada seseorang, kita salam dulu. Baru kita tanya. Ini tidak. Langsung ditunjuk dengan tangannya. Masuk sekolah biasanya salam-salaman dengan gurunya. Sekarang untuk menghindari virus corona ini, salamnya diganti tangan kanan dikasih di dada. Jadi menurut saya kurang tepat. Karena kita terlalu khawatir menanggapi virus corona ini. Sehingga marilah kita berdoa agar kita terhindar dari virus corona ini. Saya lihat presiden kita juga sudah bagus dan Menteri Kesehatan sudah bagus mengendalikan virus corona ini. Rumah sakit ada 100 lebih untuk menampung yang kena virus corona dan disemprot di pelabuhan dan sebagainya. Jadi marilah kita serahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang beragama ya, kita serahkan semua masalah itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita khawatir sekali, terlalu khawatir. Serahkanlah kekhawatiran itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dapat lindungannya. Sekian dan terima kasih.